Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang turunan atau diferensial yang beranggotakan saya sendiri Abel Tinisa Putri, Adliah Suci Rahmadani, Alif Alizam Abidin, dan juga Anissa Wulandari. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas, di antaranya yaitu ada pengertian turunan atau diferensial. Yang kedua ada rumus dan sifat-sifat turunan. Yang ketiga ada turunan fungsi aljabar dan juga turunan fungsi trigonometri. Baiklah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian turunan dan juga rumus serta penerapan turunan atau diferensial. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang turunan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu turunan. Definisi turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan suatu input atau variabel. Turunan di sini dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi yang disebut juga sebagai dengan diferensiasi. Dengan menggunakan konsep limit, turunan dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h dikurang dengan fx per h. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Nah, agar kita lebih memahami lagi tentang turunan atau diferensial, mari simak contoh berikut. Dengan menggunakan rumus f aksen x tadi, kita dapat melakukan suatu penyelesaian dari soal f x sama dengan 6x, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang dengan fx per h, sama dengan limit h mendekati 0, f-nya diganti dengan 6, sehingga diperoleh 6x plus h dikurang 6x per h. Karena 6x plus h itu belum dilakukan penyelesaian, maka kita akan melakukan perkalian ke dalam, sehingga diperoleh limit h mendekati 0, 6 dikali x sama dengan 6x plus 6 dikali h sama dengan 6h dikurang 6x per h, sama dengan limit h mendekati 0 ke 6h per h. Kenapa? Karena 6x dikurang 6x sama dengan 0. Lalu h dibagi h habis karena h itu disubstitusikan 0. Jadi tersisa 6 dan hasilnya 6. Nah, dalam mempelajari turunan kita dapat melakukan penerapan turunan. Penerapan turunan terdiri dari yang pertama yaitu turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Yang kedua, turunan juga dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Yang ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner dari suatu fungsi. Selanjutnya, turunan juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan suatu gerak. Dan yang terakhir, kita juga dapat menggunakan turunan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum atau minimum. Selanjutnya kita masuk ke rumus turunan aljabar, yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumus dasar dari turunan fungsi aljabar yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu fx sama dengan c, di mana c ini merupakan suatu konstanta. Sedangkan turunan dari rumus tersebut yaitu f aksen x sama dengan 0. Jadi berapapun konstanta yang ada di dalam soal, nanti turunannya akan menjadi 0. Yang kedua yaitu ada fx sama dengan x pangkat n. Untuk turunan rumus ini sendiri yaitu f aksen x sama dengan nx pangkat n-1. Jadi pangkatnya dipindahkan ke depan, lalu
di pangkatnya akan dikurangi dengan 1. Yang ketiga yaitu fx sama dengan ax pangkat n. Maka kita peroleh turunannya yaitu f aksen x sama dengan a dan pangkatnya sama seperti tadi diturunkan ke depan. Lalu pangkatnya juga dikurangi dengan 1. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan an x n pangkat n kurang 1. Dan yang terakhir yaitu ada fx sama dengan in. Kita peroleh turunannya yaitu f aksen x sama dengan 1/n. Nah, agar lebih memahami tentang rumus-rumus pengantar turunan fungsi aljabar tadi, mari kita simak beberapa contoh berikut. Yang pertama yaitu fx sama dengan c, yang dimana tadi c merupakan konstanta. Di sini kita ambil contoh konstantanya 10, sehingga turunannya juga akan tetap menjadi 0. Yang kedua yaitu fx sama dengan x pangkat 5. Dengan menggunakan rumus nx pangkat n kurang 1, maka kita peroleh pangkat 5 kita pindahkan ke depan sehingga menjadi 5 dikali x pangkat 5 kurang 1. Sehingga kita memperoleh hasil akhir yaitu f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Lalu yang terakhir yaitu f aksen x sama dengan anx pangkat n kurang 1. Contohnya yaitu di sini kita mempunyai fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4. Penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan 3 dikalikan 4, x 4 dikurangi 1. 4 diperoleh dari pemindahan pangkat ke depan. Dan hasil akhirnya yaitu f aksen x sama dengan 12x pangkat 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat turunan. Dimana jika K adalah konstanta, U sama dengan Fx, dan V sama dengan Gx. Maka sifat yang pertama yaitu Fx sama dengan U plus minus V, maka turunannya bisa kita tuliskan menggunakan rumus F aksen X sama dengan U aksen plus minus V aksen. Yang kedua yaitu Fx sama dengan K kali U. Turunannya bisa kita tuliskan menggunakan rumus F aksen X sama dengan K dikali U aksen. Yang ketiga yaitu Fx sama dengan U dikali V, di mana kita bisa menurunkan rumusnya F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Yang keempat yaitu Fx sama dengan U per V. Maka turunannya bisa kita tuliskan menggunakan rumus U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per Y kuadrat. Dan sifat yang terakhir yaitu Fx sama dengan Fu. Maka turunannya bisa kita tuliskan menggunakan rumus F aksen X sama dengan F aksen U dikali U aksen. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari beberapa sifat turunan. Sifat yang pertama, Fx sama dengan U plus minus V, maka turunannya bisa kita tuliskan menggunakan rumus F aksen X sama dengan U aksen plus minus V aksen. Contohnya di sini carilah F aksen X jika Fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 7x. Kalau ada soal seperti ini, hal yang pertama kali kita lakukan, kita pakai permisalan U dan V. Kita misalkan U adalah 3x kuadrat dan V adalah 7x. Jadi U sama dengan 3x kuadrat, turunannya adalah U aksen sama dengan 3 dikali 2x pangkat 2 min 1. Turunan dari pangkatnya itu kita bawa ke depan. Jadi tadi kan 3x pangkat 2
itu 2-nya kita bawa ke depan, jadinya 3 dikali 2x, dan pangkatnya itu kita kurangi 1, jadi pangkat 2 min 1. Kemudian hasilnya 6x pangkat 1 sama dengan 6x. Dan untuk yang V aksen dari V sama dengan 7 tadi adalah 7 dikali 1x pangkat 1 min 1 sama dengan 7x pangkat 0. Semua bilangan yang kita pangkatkan 0 adalah 1, jadi 7 dikali 1 sama dengan 7. Jadi jika fx sama dengan u plus v, maka f aksen x sama dengan u aksen plus v aksen adalah 6x plus 7. Kemudian contoh dari sifat yang kedua, yaitu fx sama dengan k dikali u, maka turunannya bisa kita tuliskan menggunakan rumus f aksen x sama dengan k dikali u aksen. Contohnya fx sama dengan 2 dikali x kuadrat plus 3x min 5. Kita bikin permisalan juga, misalkan k sama dengan 2 dan u sama dengan x kuadrat plus 3x min 5. Turunan dari u adalah u aksen sama dengan 2x plus 3. Kita substitusikan, jadi f aksen x sama dengan k dikali u aksen adalah 2 dikali 2x plus 3 sama dengan 4x plus 6. Selanjutnya contoh soal dari sifat yang ketiga, yaitu fx sama dengan u dikali v, maka turunannya bisa kita tuliskan menggunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen dikali v tambah u dikali v aksen. Contohnya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikali 3x pangkat 4 min 2. Kita lakukan permisalan juga, misalkan u sama dengan 2x kuadrat dan v 3x pangkat 4 min 2. Turunan dari u yaitu u aksen sama dengan 2 dikali 2x pangkat 2 min 1 sama dengan 4x. Dan turunan dari v yaitu v aksen sama dengan 3 dikali 4x pangkat 4 min 1 sama dengan 12x pangkat 3. Jadi f aksen x sama dengan u dikali v aksen ditambah u aksen dikali v. Kita masukkan yang u dan u aksen, v dan v aksen ke dalam rumus. Jadi 2x kuadrat dikali 12x pangkat 3 ditambah 4x dikali 3x pangkat 4 min 2 sama dengan 24x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 5 min 8x. Hasil akhirnya yaitu 36x pangkat 5 min 8x. Kemudian contoh soal dari sifat yang keempat, yaitu fx sama dengan u per v. Turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen dikali v kurang u dikali v aksen per y kuadrat. Contohnya yaitu fx sama dengan x plus 3 per 2x min 1. X tidak sama dengan setengah. Kita misalkan juga, misal u sama dengan x plus 3, turunannya adalah 1, kemudian v sama dengan 2x min 1, turunannya adalah 2. Jadi f aksen x sama dengan u aksen dikali v kurangi u dikali v aksen per y kuadrat, yaitu 1 dikali 2x min 1 kurangi x plus 3 dikali 2 per 2x min 1 pangkat 2 sama dengan 2x min 1 dikurangi 2x plus 6 per 2x min 1 pangkat 2, yaitu 7 min 7 per 2x min 1 pangkat 2.
Di sini Alifa akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Misalnya sin, cos, tan, cot, sek, dan cosec. Rumus turunan trigonometri digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Definisi turunan trigonometri. Trigonometri adalah salah satu cabang matematika yang berkaitan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan lainnya. Sedangkan turunan yang yaitu laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan-perubahannya. Perlu diketahui turunan fx ditulis f aksen a, di mana tingkat perubahan fungsi ada pada titik a. Jadi, turunan trigonometri merupakan proses matematis digunakan untuk memperoleh turunan pada sebuah fungsi trigonometri. Sementara f aksen dapat disebut sebagai suatu fungsi baru pada fungsi trigonometri yang biasanya dipakai, yaitu sin x, cos x, dan tan x. Berikut adalah rumus turunan fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, jika fx sama dengan sin x artinya f aksen x sama dengan cos x. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan cos x artinya f aksen x sama dengan min sin x. Kemudian yang ketiga, jika fx sama dengan tan x artinya f aksen x sama dengan sekan 2x. Kemudian yang keempat, jika fx sama dengan kotangan x artinya f aksen x sama dengan min kosekan 2x. Kemudian yang kelima, yaitu jika fx sama dengan sekan x artinya f aksen x sama dengan sekan x dikali tan x. Kemudian yang keenam, jika fx sama dengan kosekan x artinya f aksen x sama dengan min kosekan x dikali kotangan x. Ada contoh soal. Yang pertama tuh tentukan y aksen dari y sama dengan min 2 cos x. Jawabannya y sama dengan 2x cos x. Terus di bawahnya dilanjutkan y aksen sama dengan min 2 min sin x. Maka hasilnya y aksen 2 sin x. Untuk soal yang kedua, tentukan y aksen dari y sama dengan 4 sin x plus 5 cos x. Y sama dengan 3x sin x plus 5 cos x. Terus y aksen sama dengan 3 cos x plus 5 min sin x. Jadi hasilnya y aksen sama dengan 3 cos x min 5 sin x. Ada aplikasi turunan fungsi trigonometri, Alifa bacakan. Yang pertama, turunan fungsi trigonometri dapat diaplikasikan dalam bidang matematika dalam kehidupan nyata. Berikut diantaranya: menentukan kemiringan garis singkung kurva trigonometri y sama dengan fx, menentukan kemiringan garis normal terhadap kurva trigonometri y sama dengan fx, menentukan persamaan pada garis normal kurva dan garis singgung. Turunan fungsi trigonometri dapat dimanfaatkan sebagai bidang seperti elektronik, pemrograman komputer, dan juga permodelan fungsi siklik yang berbeda. Yang terakhir, ada menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu perluasan rumus turunan fungsi trigonometri 1. Misalkan U merupakan fungsi yang bisa diturunkan terhadap X, di mana U aksen yaitu turunan U terhadap X. Maka rumus turunannya akan menjadi yang pertama yaitu fx sama dengan sin U menjadi f aksen X sama dengan cos U dikali U aksen. Yang kedua yaitu fx sama dengan cos U menjadi f aksen X sama dengan min sin U dikali U aksen. Yang ketiga yaitu fx sama dengan tan U menjadi f aksen X sama dengan sekan
2U dikali U aksen. Yang keempat yaitu fx sama dengan kotangan U menjadi f aksen x sama dengan min kosekan 2U dikali U aksen. Selanjutnya yaitu yang kelima, fx sama dengan sekan U menjadi f aksen x sama dengan sekan U tan U dikali U aksen. Kemudian yang keenam yaitu fx sama dengan kosekan U menjadi f aksen x sama dengan min kosekan U kotangan U dikali U aksen. Selanjutnya di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan turunan Y sama dengan cos X2. Kita jawab, misalkan di sini U sama dengan X2, kita ubah menjadi U aksen menjadi 2X. Kemudian Y aksen sama dengan min sin U dikali U aksen, sesuai dengan rumus tadi yang ada di sebelum contoh soal. Kemudian kita lanjut, Y aksen sama dengan min sin X2 dikali 2X. Maka hasilnya yaitu Y aksen sama dengan min 2X sin X2. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu tentukan turunan Y sama dengan sin 4X. Kita jawab, di sini misalkan U-nya sama dengan 4X. Nah, kita ubah dulu menjadi U aksen menjadi 4. Kemudian, Y aksen sama dengan cos U dikali U aksen. Maka Y aksen sama dengan cos 4X dikali 4. Maka Y aksen sama dengan 4 cos 4X. Kemudian perluasan rumus turunan fungsi trigonometri 2. Nah, misalkan variabel sudut trigonometrinya AX plus B, di mana A dan B yaitu bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka turunan fungsi trigonometrinya yaitu fx sama dengan sin AX plus B menjadi f aksen x sama dengan A cos AX plus B. Kemudian berikut adalah rumus dari turunan fungsi trigonometri 2, yaitu yang pertama ada fx sama dengan cos AX plus B menjadi f aksen x sama dengan min A sin AX plus B. Kemudian yang kedua yaitu fx sama dengan tan AX plus B menjadi f aksen x sama dengan A sekan 2 AX plus B. Kemudian yang ketiga yaitu fx sama dengan kotangan AX plus B menjadi f aksen x sama dengan min A kosekan 2 AX plus B. Kemudian yang keempat yaitu fx sama dengan sekan AX plus B menjadi f aksen x sama dengan A tan AX plus B dikali sekan AX plus B. Kemudian yang kelima yaitu fx sama dengan kosekan AX plus B menjadi f aksen x sama dengan min A kotangan AX plus B dikali kosekan AX plus B. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama ada soal yang berupa fx sama dengan 2 sin kurung buka 3x plus 5. Maka kita jawab Y aksen sama dengan 2 dikali 3 cos kurung buka 3x plus 5. Maka kita hitung sama dengan 6 cos kurung buka 3x plus 5. Kemudian nomor 2 yaitu jika fx sama dengan 3 cos kurung buka 6 min 3x, maka f aksen x sama dengan, kita jawab di sini f aksen x sama dengan min 3 dikali 3 sin kurung buka 6 min 3x. Maka kita hitung min 3 dikali 3 sama dengan 9, maka menjadi 9 sin 6x min 3x. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi turunan diferensial. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.